Bismillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ala nabiyyi ila yaumil qiyamah. Taib. Babula al-amilati amala inna. Istisna sudah. Sudah. Oh, jangan enggak ada ya. Dikira sepatu aspal ya. Iya, ada ketemu aspal. Ya, sudah tadi pagi. Nah, kemarin malam enggak ya? Ya, Mas Afiq melok rungokna ya, Mas Afiq ya. Sami. Pasti enggak, pasti ada faedah yang manfaat yang didapat. Aku memang enggak ya. Lo tahu suwat ya. Hah? Jangan sama tidur ya. Terlalu santai ya. Kita jadi ngomong. Kandang. Hah? Kira rehan itu. Kira rehan kamu. Kandang mangan. Dulu. Nek makan luaran mesti ya. Makan Tadi kau dijemput sama rehan. Beberapa abad. Pun di akhirat di kontoro. Cari stres ini kontoro itu. Bisa sama muslim marah. Taib. Babula al-amilati amala inna. Sekarang adalah bab la. Al-amilah yang beramal amala dengan amalnya inna. Apa sih amalnya inna itu? Menasabkan isimnya dan merofakkan khobarnya. Maka la ini juga sama. Dia menasabkan isimnya dan merofakkan khobarnya. Beliau membuat judul la al-amilah amala inna. Di kitab-kitab nahwu biasanya judulnya itu biasanya adalah la an-nafiyah lil jinsi. La an-nafiyah lil jinsi. Sering disebut la nafi lil jinsi. La nafi lil jinsi. Contohnya kalau saya ngomong, Berarti ini termasuk inna waqat wadah. bukan. Dia bukan inna wa akhwatuha, tapi la. Cuma fungsinya itu seperti itu. Amit-amit. Lihat sih. Nah. Kalau saya ngomong la rajula fid dari. Ya. Ini la-nya. Ini disebut isim la. Ini disebut khobar la. Enggak bisa. Bukan istisna. Illa istisna. Baik. Maka kita kembali ke sini faqala an-nadhim rahimallahu taala atau kita baca bersama dulu ya. Baik. Wa hukmu la ka hukmi inna fil amal fansib biha munakkaran biha tasal mudhafan aw mushabihal mudhafi kala ghulama hadirun mukafi lakin idza takarrarat ajraitaha
Lakin idza takarrarat ajraitaha kadzaka fil i'mali aw alghaitaha kadzaka fil i'mali aw alghaitaha wa 'inda ifradi ismihal wa 'inda ifradi ismihal zamil bina wa inda ifrad ismihal jamil bina murakkaban aw raf'ahu munawwana murakkaban aw raf'ahu munawwana kala akhun wala abun wansib aba kala akhun wala abun wansib aba aidan wa in tarfa' akhan la tansiba aidan wa in tarfa' akhun la tansiba wa haitsu 'arrafta ismaha aw fussila wa haitsu arrafta ismaha aw fussila farfa' wa nawwin waltazim takrarala farfa' wa nawwin wal lazim takrarala kala aliyun hadirun wala umar kala aliyun hadirun wala umar wala lana abdun wala ma yuddakhar. wala lana abdun wala ma yudakhar. Baik, faqala an-nazim rahimahullah ta'ala wa hukmu la ka hukmi inna fil amal. Beliau mengatakan wa hukmu la dan hukum la ini ka hukmi inna, seperti inna, di mana dia menasabkan isim dan merofakkan khabar. Tapi hanya saja ada bedanya. Bedanya kalau nasab berarti kan bisa tanwin. Tapi kalau la itu menasabkan khabar, menasabkan isimnya dan membuat isimnya itu mabni alal fathi. Maka kalau kita ngi'rab rajula ini, maka kita katakan rajula mansubun mabniun alal fathi wa huwa ismula. Berarti selain ada karena Pak, ini termasuk lah Pak atau enggak? Enggak. Iyalah, Cuma apa? Di amalnya seperti ina gitu. amalnya seperti ini. Ya. Baik, jadi saya ulangi. Jadi la ini amalnya, fungsinya itu mirip inna, tapi ada perbedaannya tadi yang saya sebutkan, bahwasanya la ini membuat isimnya mabni di atas fathah. Mabni di atas fathah, maka dia nggak bisa ditanwin. Nggak boleh ngomong rojulan. Hukum asalnya seperti itu. Kenapa saya ngomong hukum asalnya seperti itu? Karena ada kondisi-kondisi yang dia bisa diberikan tanwin. Kondisi normal dia nggak bisa tanwin. Kondisi normal. Baik. Saya kembali ke sini. Wa hukmula dan hukumla ka hukmi inna, seperti hukum inna fil amal, dalam amalnya, fungsinya. Amal itu kita artikan fungsi saja. Fansib maka nasobkan biha dengan la, ya. Fansib maka nasobkan biha dengan la munakkaron isim yang nakiroh. Syarat pertama dia harus nakiroh. Biha dan dengan la ittasol isim nakiroh tadi bersambung. Maka syarat kedua tidak boleh ada penghalang antara la dan isimnya. Ada penghalang antara la Tidak boleh ada penghalang antara la dan isimnya. Contohnya. La fidari rojul. Fidarinya taruh depan. Maka fidari menghalangi antara la dan rojul. Berarti kalau la fidari rojul salah ya? Benar, cuma dia nggak seperti ini jadinya. Jadinya la fidari rojulun. Dia jadi mubtada. Ya. Kalau di romnya gitu. Gimana sih? Berarti poinnya Cekak ini ngantuk. ya, poinnya berarti ini tidak ada, harus tidak ada Menghalang. Jadi la, habis la langsung ketemu isim la-nya.
Jadi saya jelaskan kondisi umum ya, kondisi umum. Saya sebutkan kondisi umumnya. Kondisi umum adalah seperti ini. Inilah nafil jinsi. La rajula fitari. La ilaha illallah. La khaira fi katsirin min najwahum illa man. Hah? La ilaha illallah ya. Ilaha isim, illallah adalah khobarnya la. Dalam bentuk jumlah. Saya ulangi. La nafilil jinsi. Itu fungsinya seperti fungsinya inna. Di mana dia menasobkan isim dan merofakkan khobarnya. Tapi bedanya dengan inna. Kalau la ini, isimnya dia nasob dan dirubah menjadi mabni di atas fathah. Berarti dia tidak boleh ditanwin. Nggak boleh dia ngomong rojulan. Kecuali dalam kondisi tertentu. Dan fungsinya juga, maknanya. La ini la nafi. Kenapa kok dinamakan la nafil jinsi? Karena dia menafikan semua jenisnya. Jadi kalau ada la ini, berarti isimnya itu tidak ada sama sekali dari jenis tersebut. La rajula fidari, maka nggak ada laki-laki sama sekali, baik itu kecil atau besar. Tapi masih ada kemungkinan ada perempuan. Karena dia tidak dinafikan dengan la. Yang dinafikan adalah laki. Masih ada kemungkinan hewan. Kalau saya ngomong. Ya. Baik. Makanya kalau dalam buku tauhid la ilaha itu kan nafi. Ya. Menafikan ketuhanan. Jadi rukun dari rukun dari syahadat itu yang pertama nafi dan isbat. Ya. Setelah menafikan mengisbatkan. Setelah meniadakan seluruh Tuhan yang ada, kemudian memastikan hanya satu Tuhan yaitu Allah. Nah, iya kan mengisbatkan kan? Iya menisbatkan. Ya. Baik. Hah? Maksudnya? Iya, masuk mansubat. Ini kan masih babu mansubat kan ini? Mansubatul asma kan? Yang termasuk mansubat itu lanya atau isim lanya? Ya isim lanya. Iya, yang nasab itu inna apa isim innanya? Isim innanya. Berarti lah itu nanti punya apa nih? Yang apa nih lah Pak? Iya, lah ini huruf gitu. Iya, kalau ini mabni, di i'rab mabni. La ilaha itu adalah isimnya la, mansubun dan dia mabni di atas fathah. Kenapa nggak disebut isim ilah aja? Isim ilahnya aja. Waktu dijudul nggak disebut isim ilahnya. Maksudnya? Kan Gimana aja? Tamis kan babu tamis. Tamisnya yang benar-benar yang termasuk dari mansubat. Dala kan babulal la al amaliyah. Kenapa yang disebut lahnya bukan isim lahnya? Kenapa yang disebut lahnya bukan isimnya? Karena di dalam pembahasan ini hukum asalnya. Tapi di dalam pembahasan ini boleh saya ngomong nanti misalkan la rajulun wala imro'atun. Ya, karena di dalam pembahasan la ini bukan hanya ketika ada la, bukan hanya cuma bahas ini. Tapi nanti juga ada pembahasan seperti ini. Nah, ini juga nafil jinsi. Ini juga masuk pembahasan. Jadi beliau memisankan, mesisan ya. Jadi mesisan bahas selayos, bahas kabeh. Makanya beliau nggak sebutkan secara spesifik ini. Ini hanya bagian dari pembahasan la. Amin. Kalau cuma bahas ini, sedangkan di la itu ada banyak. Iya, ada banyak jenisnya. Kayak ini tadi, la rojulun tuh ini gak mansub. Ya kan? Makanya beliau bikin judul la saja. Supaya apa? Supaya nanti mesisan jelas nola. Kayak inna wingi loh. Kenapa kok judulnya inna wa akhwatuha? Kenapa nggak isim inna? Apa? Kenapa nggak khobar inna? Padahal ketika itu bahas marfu'atul asma. Karena juga gitu. Kenapa nggak bahas isim kana saja? Karena mesisan. Itulah hukum mesisan. Baik.
Jadi ini ada syaratnya. Syarat yang pertama, fansib biha munakaron. Yang pertama dia harus nakirah. Yang nakiro yang isim. Isimnya. Kalau isimnya bukan nakiroh, maka nggak bisa dinasobkan dengan ini. Dinasob dengan mabni fathah. Nggak bisa. Misalkan di sini diganti nama orang. Maka nama orang nggak bisa jadi fathah. Mabni fathah. Nanti ada pembahasan lain. Di sini kasih Ali misalkan nama orang. Maka kita ngomong la aliyun, bukan la aliyah. Kalau seandainya la aliyun itu apa ya? Tidak ada. Ada. Hanya sebagai Lanya sebagai huruf nafi saja. huruf nafi. tapi ulgiyat amaluha gitu loh. Jadi dia ada tapi fungsinya sudah nggak berfungsi. Fungsi dalam i'rab tapi fungsi dalam arti masih ada. Paham ya? Fungsi dalam i'rab sudah nggak ada, tapi fungsi dalam arti masih ada. Kayak ilah tadi itu loh. Ilah tadi kan enggak ono. Ilah itu kan gitu. Ilah yang tadi itu dia dalam beberapa kondisi, dia nggak ada fungsinya. Tapi ya tetap ada maknanya. Misalkan kita ngomong Maja'a illa Zaidun. Maja'a illa Zaidun. Para ulama nahu mengatakan illa itu di situ nggak ada fungsinya. Dalam artian kalau ilahnya hilang itu nggak masalah. Oh iya sih, nggak masalah. Ya, Tapi ya tetap dipakai dan maknanya masih ada kecuali gitu. Tidak ada yang datang kecuali Zaid. Kalaupun kecualinya hilang tidak datang, ya tidaklah datang. Ya jadi secara i'rab dihilangkan hukumnya. Ya. Makanya para ulama mengatakan ketika itu maja'illah zaidun itu taruhlah kalau misalkan ilahnya dihilangkan maka i'rabnya seperti itu. Makanya kalau dalam i'rab taruhlah ilahnya nggak ada, tapi maknanya tetap ada, harus ada. Gitu. Kecuali qad ulqiyat ya. Baik, kembali ke sini ya, nggak nyebar supaya cepat. Ujak sak bait mengus 17 menit. 20 menit rek. Kita cepatkan ya. Biha tasol. Dan syarat kedua, biha dengan la ittasol. Apa yang ittasol? Yang fi'il munakaran tadi, isim munakaran tadi. Jadi ini harus langsung bersambung dengan la. Ya. Jadi harus langsung bersambung dengan la. Enggak boleh ada pembatas. Enggak boleh ada fasil. Istilahnya para ulama fasil. Misalkan fidar ditaruh tengah-tengah sini, maka dia nggak bisa di rojula. La fidari rojula. Nggih, monggo. La fidari rojula nggak bisa. Rojulun. Gitu. Kenapa kok nggak jadi rojula? Iya, karena di tengahnya ada fasil. Ada pembatas antara la dan isimnya. Ada pembatas antara la dan isimnya. Baik. Sudah, ini dua syarat penting dipegang. Jadi kalau mau isimnya ini nasab dan dia mabni fathah, karena la, syaratnya dia isimnya itu harus nakiroh, yang kedua dia harus bersambung. Nah, loh, ini tadi loh, antara la dan isimnya ini nggak ada kata lain. Nah, langsung lah. Baik. Apakah isim la itu hanya berlaku untuk isim mufrad saja? Ini kan isim mufrad ya, satu aja. Ya. Ada beberapa jenis. Di antara jenisnya adalah isim nakirah seperti ini. Bait kedua, mudhofan au musyabihal mudhofi. Terkadang yang di sini itu mudhof atau yang mirip dengan mudhof. Mudhof dulu ya. Mudhof dulu ya sekarang. Kalau saya ngomong misalkan
Iya, sih. Dulu pasar banyak Mas dulu. Iya, benar ya. Kok nah, cerat. Oh iya. Maka gulama ini kan mudhof. Ya. Atau yang syabihul bil mudhof. Wa musyabih bil mudhof. Sip. Yang semisal mudhof ini misalnya sebentar. Perlu repean. Ndi HP ku? Sian jemono HP ku nang ndok kono. Perlu ngrepek. Oh iya benar. Mit. Bukan dorob ya Pak. Bukan. Sudah semisal jumlah ya. Bukan. Sip. Sip ya. Contohnya la Baik. Kalau nggak salah pernah bahas syabihul mudhof kalau nggak salah ya. Pas pembahasan apa dulu ya? Badal apa ya? Pembahasan badal atau pembahasan pokoknya tawabi kalau nggak salah. Itu ada pembahasan syabihul mudhof. Kalau syabihul mudhof contohnya seperti ini. La asiyan abahu fid dari. Ini namanya syabihul bil mudhof. Kenapa disebut syabihul mudhof? Dia itu seperti mudhof ilaih susunannya. Cuma dia nggak dijadikan seperti mudhof ilaih. Ini katanya seperti ini. Kata yang atas dengan yang bawah ini maknanya sama. Maknanya sama. Asiyan abahu dengan asi abihi. Maknanya sama. Hanya saja dia dirubah penyusunannya, bukan disusun mudhof ilaih. Tidak disusun mudhof ilaih. Tapi disusun na'at sababi. Masih ingat na'at sababi? Di pembahasan na'at ya, sama ingat-ingat ya. Oh ASEAN jadi na'atnya na'at dari aku. Iya. Jadi apa namanya? Seperti saya ngomong ya. Fa'il adalah misalkan al-fa'ilu huwa al-ismu al-marfu'u al-madhkuru qablahu fi'luhu. Pertanyaannya, fi'luhu jadi apa? Jadi na'at sababi. Itu kembali ke pembahasan na'at sababi ya. Nanti teman-teman di murojaah ya, pembahasan na'at. Insyaallah di situ pernah kita bahas setelah na'at sababi. Jadi ini musyabih bin mudhof. Intinya secara gampangnya, musyabih bin mudhof itu kenapa disebut mirip mudhof? Karena
ketika dia dirubah menjadi susunan mudhof mudhof ilaih, maknanya nggak berubah. Ini kan bukan susunan mudhof mudhof ilaih. Tapi kalau dibuat susunan mudhof mudhof ilaih, maknanya sama. Makanya disebut mirip dengan mudhof mudhof ilaih. Asian yang bermaksiat, yang durhaka, abahu pada bapaknya. Bukan. Asian kan jadi sifatnya kan. Jadi sifatnya apa kan? Berarti yang bermaksud kan apa? Bukan. Jadi Na'at itu enggak seperti itu. Jadi itu Na'at hakiki. Itu Na'at. Jadi kalau diartikan semuanya gimana? Tidak ada yang bermaksiat, tidak ada orang yang bermaksiat kepada bapaknya di dalam di dalam rumah itu. Baik. Supaya nggak terlalu malam ya. Nanti insya Allah pembahasan Na'at kapan-kapan di Murojaah lagi. Baik. Atau misalkan, ya sudah contohnya ini aja. Afan kok abahu apa abuhu ya? Iya abahu. Baik. Kemudian lakin, kala seperti. Kemudian beliau membuat contoh. Contoh ini contoh untuk yang mudhof, ya. Ya, contoh yang mudhof. Contohnya la gulama hadirun. Di situ tertulis hadirun, diharokati dhammah. Di hampir semua kitab dan masyayikh yang menjelaskan masalah ini semuanya mengharokati kasroh. Hadirin. Kenapa jadi mudhof ilaihnya gulam? Diganti berarti. Ganti. Ya. Kasroten. La gulama hadirin mukafi gitu. Namanya mukafiun. Mukafi itu yang apa ya? Mencukupi atau yang membalas kebaikan gitu. Jadi seperti ucapanmu la gulama hadirin, tidak ada budak yang datang, mukafiun. Mukafi yang membalas kebaikan. Lakin, ini pembahas ini rodok ruwet ya sini. Tapi gak apa-apa. Lakin. Wis, ini hukum asalnya tadi ya. Hukum asalnya adalah bahwasanya la ini beramal seperti amalnya inna. Sudah fix. Kemudian bedanya la ini menjadikan isimnya benar nasab, tapi dia jadi mabni di atas fathah. Tapi dalam beberapa kondisi, isimnya nggak harus mabni di atas fathah. Seperti ini tadi, kalau dia syabihun mimudhof, maka dia mansub, tapi nggak mabni. Makanya tetap la asian. Baik. Maka di sini kita lihat. Lakin jika idza takarrarat, jika takarrarat terulang. Apanya yang terulang? Lanya. Jadi lanya 2 kali. Jika lanya 2 kali, ajraitaha kadzaka, maka kamu bisa ajraitaha, kamu memberlakukan la tadi kadzaka seperti hukum-hukum yang sudah disebutkan. Ini tadi kan saya ngomong lanya cuma 1. Bagaimana kalau saya ngomong lanya double? La rajulun wala imra'atun fidari misalkan. Lanya kan double jadinya. Maka beliau mengatakan, ya, maka kamu boleh memberlakukan la hukumnya seperti yang sudah kita sebutkan fil i'mali dalam fungsinya au alghaitaha atau kamu hilangkan fungsi lanya. Fungsi dalam i'rab ya. Jadi fil i'mali dalam fungsi la au atau alghaitaha, kamu hilangkan fungsinya.
Jadi alghaita kamu hilangkan fungsi. Ha, balik ke la. Kalau saya ngomong double. Ini tadi la-nya 1. Kalau la-nya double misalkan. Mas Nafik nginep dah Mas Nafik. Tuh, gak kepengen nah. Gak apa-apa kalau sampean pulang. Heeh. Arek-arek iki nginep soalnya. Tuh yo. Begadang anak-anak ini. Gak apa-apa sampean pulang aja, be kemalaman nanti. Mene gak sekolah ta? Waduh, nginep sekolah rek, luar biasa. Semangat gitu. Karena juga gitu dulu. Udah gitu ya. Kelas 3 sudah. Iya, ngerasanya kok. Kelas 1 kok rasanya males banget kok sekolah. Baik. Ini kalau la-nya double, contohnya la rajula wala imra'ata fidari. Boleh? Salah. Boleh, saya ngomong boleh. Mali loh. Fil i'mali, maka ini berarti memfungsikan la-nya. Oh, atau Ya. Atau kamu tidak fungsikan la-nya. La rajulun wala imra'atun fidari. artinya sama artinya. Artinya sama. Tapi la-nya ini tidak berfungsi. Ya, Rob. Kalau Yang atas. Iya. Iya, ini harfu nafi, ini adalah isim. Mabni ya, Iya, mabni di atas fathah. yang bawah. Ya marfu. Marfu ya. Tapi Iya. ini apa ya? Irobnya apa? Irobnya mubtada. Mubtada. Mubtada, ini khobarnya fiddar. Rajulun wa imra'atun fiddari. La rajulun wala imra'atun fiddari. Mubtada berarti ini khobar. Khobarnya. Lanya. La-nya enggak berfungsi. Enggak, pasti enggak Tapi berarti irobnya Arab berarti. lanafi Eh. tetap. Irobnya lanafi kan. Ya itu tuh la nafi. Lanafi berarti lanafi. Tapi ulhiya amaluha. Oh, Sama kayak inna. Baik. Contohnya kayak inna. Inna kalau kemasukan ma, dia nggak berfungsi. Maka tetap inna ma zaidun. Zaidun di Eropa apa? Mubtada. Mubtada. Tapi kalau ma-nya hilang, Simina. zaid isim inna. Inna zaidan. Mas Nafi, terus dulu kau ini sih nyantol ya. Iya Mas Nafi ya. Luar biasa. Sama kayak ini gitu. Hanya saja ini nggak perlu gandeng-gandengan. Kalau ini kan perlu gandengan. Aduh agama dulu baru dia hilang amalnya gitu loh. Tapi ini tanpa gandengan pun bisa hilang sendiri. Dia jomblo. Jomblo akut. Khair. Terus lanjut. Mau pakai atas atau bawah sama aja. Sama aja. Tapi apa bedanya? Kenapa itu tanwin yang atas? Terserah. Ya bedanya ya nggak ada bedanya. Kalau satunya dihantum, lanya yang bawah itu apa? Fungsi yang atas berfungsi. Iya. Kan tadi kan fungsi asalnya la itu kan beramal seperti amalnya in, maka menasobkan isimnya. Tapi ini kan nggak nasob. Berarti fungsinya kan nggak ada. Iya. Fungsi i'rab maksudnya. Terserah sih nulis. Terserah saya ngomong dan saya nulis. Memang semua bahasa seperti itu. Bahasa itu bukan ilmu pasti seperti matematika. Yang nggak pasti apa. Itu. Ya masa depanmu bet gak pasti. Ini aja.
Keputusannya nggak pasti Ustaz. Saya milih Mas Amir di mana ya? Digantungin ya. Oke. Di papernya ditinggal ya. Lho ini pun kata macam apa ini Imrit ini. Inggih. Oh kata. Baik. Jangan bagi Dadak endi, Bang? Wa inda. Baik, selanjutnya pembahasan selanjutnya. Wa inda ifradismihal zim wa inda ifradismihal zamil bina murakkaban aw raf'ahu munawwana. Baik. Nah, ini penjelasan perincian dari yang atas. Apa yang dimaksud dengan memfusikan la dan menghilangkan fungsi la? Beliau perinci di bait berikutnya itu. Wa inda ifradi ismiha, dan ketika isimnya itu adalah isim yang mufrad, maka ilzam albina, maka harus dimabenikan. Mabeni di atas fathah tadi yang saya sebutkan. Hukum asalnya la itu adalah menjadikan isimnya mabeni di atas fathah. Bina, ilzam bina. Ya, saya ulangi. Wa inda, dan ketika ifradi ismiha, kesendirian isimnya, isim la, ilzam, maka haruskan albina mabni. Jadi isimnya harus mabni di atas fathah. Rojula ini kan sudah jadi mabni. Jadi kalau kita ngiram, maka rojula adalah isim la mabniun di alal fathi. Nah. Murokaban itu artinya double. Ya, ini tadi kan membahas yang la-nya double kan gitu. Idza takarrarat, ya. Jika la-nya double berulang. Maka beliau mengatakan, maka ketika isimnya ini seperti ini, mufrad, maka dia dimabnikan, bisa dimabnikan double juga. La rajula wala imro'ata kan double murokaban. Baik. Atau, nah berarti kalau yang ini dengan ya'malu illah, jadi memfungsikan illah. Tapi kalau tidak difungsikan al-ghaitaha tadi yang bait yang di atasnya, maka dengan apa? Auraf'ahu, atau dengan merofakkan isim lanya. Munawwana, dengan memberi tanwin. Maka ini untuk yang ini. Auraf'ahu, atau merofakkan isim ilah, munawwana dengan tanwin. Jadi rojulun. Kalau sudah ditanam itu berarti rojulunnya masih isim intan. Bukan, dia tetap disebut isim la. Tapi dia marfu dan dia mubtada. Posisinya bukan jadi isim lagi tapi mubtada. Dia isim la. Dia tetap isim la karena datang setelah la. Cuma dia dimarfukan ya menjadi mubtadanya. Dinunkan, ditanwinkan. Nanti rojulun itu ya isim ya mubtada gitu. Ya isim la dan sekaligus mubtada juga. Berarti rojulun isim la mabniun. Ya, bukan rojulun enggak, isim la marfuun ala annahul mubtada gitu. Lam nafil jinsi. La ilaha illallah nih, la. Contohnya kayak contoh mudah, la ilaha illallah itu namanya kan la nafil jinsi. La yang menafikan jenisnya. Iya, tapi enggak semua kondisi nasab. Ada beberapa kondisi yang dia boleh nasab. Seperti ini, kalau dia double. Pas ngomong di double nolanya. Maka boleh difungsikan lanya dengan menasabkan mabni fathah atau dihilangkan fungsi lanya dengan seperti ini. La rajulun wala imra'atun. Oh, jadi kudus. Gunakan yang kuat buat semua. Kalau rofa itu diulang 2 kali ya lanya yang boleh rofa itu. Iya, ini pembahasan ini khusus yang lanya ngulang. Kalau lanya satu sudah dibahas tadi, sudah lewat gitu loh. Ini sekarang pembahasan kalau lanya didobelkan. Apa yang terjadi? Gitu. Maka ini kemungkinan pertama dia sama-sama mabni fathah. Kemungkinan kedua dia sama-sama marfu.
Enggak menentu. Oke. Boleh ini, boleh itu. Kayak di Quran, la lagwa fiha wala ta'thima ya. Illa qilan salaman salaman. Surat apa itu? Ya, ada. La lagwa fiha wala ta'thima. Lagwa itu la yang pertama. Ini jadi pakai ini, berarti dia dengan memfungsikan la-nya. La lagwa fiha wala ta'thima. Hah? Ada. La bai'un fihi wala khullatun wala syafa'atun. 3 malah. Boleh. Yang penting tak kororot. Kan 3 juga disebut terulang. Kan terulang nggak harus 2. Nah, itu kan. Lebih dari 2 pun boleh. Cuma kalau sudah memfungsikan la berarti maksudnya pada semua. Hah? Kalau sudah memfungsikan fungsinya la berarti kan rojula ya AA semua. Nggak harus. Kalau ada wanya kalau ada wanya gimana? Ya jadi apa? Iya. Aneh kira melatih gitu yang itu yang malah kan ada wanya. Kita baca saja, nanti ada. Iya. Selesaikan dulu. Kita baca. Sudah beres ya ini ya. Sekarang selanjutnya beliau membuat contoh. Kala akhun wala abun. Seperti ucapanmu la akhun wala abun. Ya. La tidak ada akhun wala abun dan tidak ada bapak. Maka akhun yang pertama itu marfu, abun yang abun itu ya. Isim la yang kedua itu juga marfu. Berarti di sini la-nya tidak berfungsi. Nah, kalau yang depannya akhun misalkan. Apakah yang kedua harus abun? Harus marfu 2 juga. Maka beliau mengatakan wansib aba aidon. Maka boleh kamu nasabkan kata ab juga. Berarti harus. Enggak. Boleh. Wansib dan nasabkan aba juga. Itu juga di sini maksudnya boleh gitu loh. Jadi boleh kalau saya ngomong la akhun wala aban. La akhun wala aba, afwan. Jadi nasab di sini adalah mabni di atas fathah, bukan nasab dengan tanwin ya. Jadi ya. Jadi aba, la akhun wala aba. Kenapa saya ngomong nasab yang di sini itu bukan nasab dengan tanwin, tapi dengan mabni fathah, dengan yang ini loh. Karena di akhirnya disebutkan wa in tarfa akhon la tansiba. Tapi kalau kamu merofakkan kata akhun, isim yang pertama, maka jangan kamu menasabkan isim yang kedua. Dalam artian menasab diberi tanwin, tapi kalau dibandingkan di atas fathah maka boleh. Maka kesimpulannya, gampang nih langsung rujuk aja. Mulai gini. Kalau la terulang. Gampangnya berarti 2 ya. Ada 2. Isim yang pertama, isim yang kedua. Baik. Jadi isim 1, kita tulis isim 1, di sini isim 2. Isim 1 ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama, dia bisa mansub mabni fathah. Kemungkinan kedua, dia boleh rofa. Untuk isim yang keduanya, maka diperinci. Kalau isim keduanya ini rofa, ya apa yang jelasin ini? Inilah ya. Seret ini. Ya. Maka ada 3 kemungkinan. Dia juga ikut rofa. Dia juga atau mansub atau
mabni fathah. Nah, kalau di sini maka ada kemungkinan dua. Tak tanya nih C rata. Coba dulu Boleh. Wow. Ada beberapa hal yang nggak disebutkan sini saya tambahkan. Kayak masalah yang ini kayak di sini ini nggak disebutkan di sini. Tapi disebutkan secara tersirat nggak tersurat. Kalau la terulang, maka ada kemungkinan kan. Isimnya ada yang pertama, ada yang kedua. La rojulun wala imro'atun. Tadi kan rojulun berarti yang pertama, isim pertama. Imro'atun berarti isim kedua. Gamanya gitu. Maka kita katakan kalau isim pertama berarti isim la yang paling awal. Itu ada kemungkinan dua saja. Dia itu mansub mabni fathah. Ya, mansub mabni fathah. Atau dia rofa. Atau dia rofa. Kalau isim satunya itu mansub mabni fathah, maka isim duanya tarik ke sini, seret, ada dua kemungkinan. Bisa kemungkinannya isim keduanya rofa atau isim keduanya mabni fathah. Kalau misalkan mansub mabni fathah sama rofa, misalkan la rojula wala imro'atun, boleh. Obat sengantuk ya, bet ya. Ngeri sur. Alasan Nur. Mikir. Ya, kalau mabni fathah sama mabni fathah ya gampang. Berarti la rojula wala imro'ah. Nah, kalau isimnya rofa, maka ada tiga kemungkinan. Itu isim keduanya. Bisa rofa, bisa mansub, bisa mabni fathah. Misalkan kalau rofa berarti la rojulun wala imro'atun. Kalau mansub berarti la rojulun wala imro'atan. Kalau mabni fathah la rojulun wala imro'ata. Tetap pengin Tulis saja mungkin ya. Tapi butuh waktu yang banyak ya. Tulis sendiri ya. Betul. Ayo Mas, foto. Yang fotonya bagus loh. Tapi lu keluar sama ini enggak? Grup muslim sana. Kamu kirim mana aku? Kirim WA aku bareng. Kirim WA nang aku bisa Mas. Enggak dikirim salah satu. Iya, dikirim. Tetap malah ali. Kapus. Nah, kurang orang baik dorak ya. Apa? Terus ngerti tuh. Yang wanitanya itu yang penjelasan wanita Hah? Baik yang nomor 3 terakhir kiri ya. Wa in tarfa, dan jika kamu rofakkan akhon isim pertamanya. Di sini kan la akhun wal abun. Berarti kalau kamu rofakkan isim keduanya akhunnya, la tansiba, maka jangan sekali-kali kamu menasobkan. Berarti kan sebenarnya kan bait ini kan udah terus di sini. Oh, afan. Ya Allah, astagfirullah sih. Kebalik. Afan. Enggak. Kebalik. Yang 3 bukan ini. Yang 3 yang ini. Nah, ini apa? Mansub. Afan. Ya. poin tarfa yang jika kamu merofakkan akonnya kan. Jika kamu merofakkan akun, maka la tansiba, jangan kamu menasobkan isim keduanya. Oh, isim keduanya. La tansibanya. Maka kalau dia rofa isim pertama, dia nggak boleh ada nasob di isim keduanya. Kebalikannya, seandainya
apa namanya? Nah, seandainya kalau isim pertamanya itu adalah mabni fathah, maka boleh 3 ini isim keduanya. Oh, kalau fathah boleh ya? Berarti bisa. La rajula wala imro'atan boleh. La rajula wala imro'atun boleh. La rajula wala imro'ata boleh. Tapi kalau ini la rajulun wala imro'atun atau la rajulun wala imro'ata. Enggak boleh la rajulun wala imro'atan, enggak boleh. Tapi kan sama kan? Sama kan? Artinya Maknanya sama. Yang gampang aja orang-orang masuk. Ya. Kata alam dia jemali. Tersiliha. Mestanya ini malam. Enggak bisa mikir. Kalau mau gampang ya seperti di Quran, ikuti Quran saja. Quran itu disamakan. Kayak tadi, la la wa fiha wala ta'thima. La bai'un fihi wala khullatun wala syafa'ah. Ulang balik, nggih hati-hati bis malam balik. Kalau tes yang sulit ngapain gampang? Bait selanjutnya. Wa haitsu arrafta asmaha au fussila. Ketika di sekolah. Becen aku nemuin sekolah. Luar biasa. Ya, hati-hati. Komputer perawatan buat kan buat ujian online kan banyak yang virus itu komputer satu-satu perawatan satu-satu kayak biar komputernya kan baru lagi Bayar. Bayarlah selama jasa. Masa bijine mek atok nilai TIK nih. Yo rumah. Apa gak ketemu? TIK nih atok yo. Cari Mas lagi. Aja kurang ajar nanti. Suruh datang di kayak. Dua aspek bisa kalau datang jadi. Dunia jatuh ini enggak ada. Iya. Dua aspek ini. Selanjutnya wahaitsu arrafta asmaha au fussila. Wahaitsu dan di mana arrafta kamu memakrifatkan ismaha isimla au fussila atau dipisah antara la dan isimnya. Jadi tadi wahaitsu wis pengira aja jalan di bulan-bulan ini. Gelap gitu. Lah iya itu wis berkata ya, Bet. Harusnya kembali malam main cuma transfer. Oh gitu. Iya biar gampang. Kalau ini udah berat-berat gini ya. Bisa bilang lagi. Memakrifatkan, membuat makrifat. Wahaitsu dan di mana arrafta kamu memakrifatkan ismaha isimla au fusila atau kamu memisah. Apa yang dimisah antara la dan isimnya? Farfa maka rofakkan. Wanawin dan tanwin kan. Waltazim dan haruskan. Takroro la, pengulangan la. Jadi tadi kan syaratnya 2 kan ya. Syaratnya 2 kan. Kalau misalkan kembali ke pembahasan awal tadi, ya. Pembahasan. Wa hukmula ka hukmi inna fil amal fansib biha munakkaron bihat tasol. Jadi dia pertama dia harus munakar yaitu nakiroh dan kedua dia harus bersambung. Nah, gimana kalau misalkan dianya makrifah dan tidak bersambung? Maka beliau mengatakan kalau isim lanya itu makrifah, ya, atau dipisah antara isim dengan lanya, maka beliau mengatakan farfa maka harus dirofa. Sudah otomatis hilang amal lanya. Sudah nggak ada fungsinya lagi lanya. Contohnya nanti di bait terakhir. Farfa maka rofakan isimnya. Wanawin dan beri tanwin.
Waltazim, dan harus takrorolah, mengulangi la. Dan harus mengulangi la. Contohnya apa? Contohnya di bait terakhir. Ka seperti la aliyun hadirun wala umar. Umaru. Ya. La tidak ada aliyun, ali itu hadirun, hadir. Wala dan juga tidak umaru, umar. Itu Umarun. Umaru, karena dia huruf shorif. Oh, iya. Maka aliyun ini isim ma'rifah. Dia isim ma'rifah. Maka ketika isim ma'rifah kemudian dimasukkan ke dalam susunan la nafilil jinsi, maka la nafilil jinsinya menjadi tidak berfungsi. Paham ya? Dan ketika yang masuk itu isim ma'rifah, maka harus ada pengulangan. Gak boleh kita ngomong cuma la aliyun hadirun saja. Tapi harus tambahi la yang lainnya. Gitu. Makanya itu maksudnya waltazim takrorola. Dan harus diulangi la-nya. Gak boleh ngomong la zaidun hadirun. Ya. Zaid tidak hadir. Gak boleh gitu, Cok. Gak boleh. Kalau pakai la ya. Kalau pakai la. Secara susunan bahasa Arab nggak boleh. Jadi harus ditambahi la fulanun wala fulanun gitu. Nah, ini contoh untuk yang haitsu arafta ismaha. Kamu ma'rifatkan isimnya. Bagaimana dengan idza fusila au fusila? Contoh yang kedua untuk fusila. La lana abdun wala ma yuddakhar. Wala dan tidak ada lana bagi kami abdun budak, wala dan tidak ada ma sesuatu yuddakhar yang disimpan. Wala ma yuddakharu biasa. Karena fokus kita di yang pertama. Apa? Belajar. Model double ini triple nih, terjemah plus noto. Ini nadom kan beda ambek buku biasa. Mengurai iki nyambung rene plus penjelasan nih. Triple. Nadom itu sulitnya di situ memang. Palanya double, ilmunya nggak ada. Oleh ganjaran oleh ilmu ya insya Allah gak apa-apa. Nah ini dilihat antara la dengan kata abdun ada pemisah yaitu kata lana. Ya. Maka dia harus ada pengulangan la. Gak boleh kita ngomong la lana abdun gitu saja nggak boleh. Tapi harus ada pengulangan la. Kalimat yang lain terserah. La lana abdun wala amatun. Alo wala malun boleh. Pokoknya ada pengulangan. Ini wala mayuddakhar dan apa yang disimpan. Maksudnya harta simpanan gitu. Iya, tapi pembahasan kita bukan dalam hal ma'rifah sekarang. Permisahan antara la dengan isim la. Iya. Kalau ma'rifah sudah tadi, contoh untuk ma'rifah, aliyun tadi. Tapi sekarang ini untuk yang pemisahan aufusila tadi di bait sebelumnya itu. Aufusila. Iya nakiro, tapi dia dipisah dengan lanya. Abdun kan jadi isim la, tapi dia dipisahkan dari lanya dengan kata lana. Jadi ada kata lana yang menengahi antara keduanya. Iya. Jadi lanya harus mengalah gitu loh. Harus mengalah. Akhirnya ya enggak berfungsi, lanya enggak fungsi. Baik. Jadi ini pembahasan la nafi lil jinsi. Allah taala alam ya. Kalau ulama